belajar bersama mengenai initial assessment. Initial assessment adalah suatu penilaian kondisi awal korban maupun pasien yang dilakukan dengan cepat dan tepat, sehingga penanganan korban maupun pasien dapat dilakukan dengan maksimal. Prinsip yang biasa kita singkat dengan DRABCDE, yaitu Danger, Response, Airway, Breathing, Circulation, Disability, dan Exposure. Dan tujuannya sendiri, memberikan penanganan yang tepat untuk menyelamatkan jiwa, mengelompokkan tingkat keparahan pasien sehingga dapat ditangani secara efektif dan efisien. Tahapan. Yang pertama, adanya penilaian TKP, termasuk keamanan diri sendiri atau penolong, lingkungan, dan penderita. Yang kedua, ada penilaian awal penderita. Yang ketiga, ada pemeriksaan penderita. Lalu ada penanganan penderita, pemantauan atau monitoring terhadap penderita. Dan yang terakhir, evokasi dan transportasi penderita. Dan akhirnya, menyerahkan penderita pada tingkat layanan kesehatan yang lebih tinggi. Saat pertama melihat korban, sebagai penolong, kita tidak boleh panik dan harus berpikir sistematis saat memeriksa lokasi dan keadaan dari tempat. Kita akan membagi menjadi 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah tempat kejadian aman untuk dimasuki? Hal yang pertama kita melakukan sebagai penolong adalah untuk melihat lingkungan sekitar, cek hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan korban dan penolong seperti api, lalu lintas, bahan kimia yang tumpah, dan gedung. Sangat penting untuk menghindari tempat bahaya seperti gas alam dan zat-zat yang meledak. Hindari masuk tempat kejadian kegiatan kriminal atau korban yang bunuh diri. Jika situasi memungkinkan, hubungi 119 segera. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi? Lihat situasi dari keadaan dan memperhatikan sesuatu yang tidak biasa seperti pecahan kaca, botol tumpah, obat, atau bau dan suara yang tidak biasa. Perlu diingat bahwa orang yang terluka dan sakit mungkin tidak pada tempatnya dikarenakan korban mungkin dipindahkan oleh seseorang. Pertanyaan 3. Berapa orang yang terlibat? Perhatikan jumlah orang yang terluka atau sakit. Korban dapat bergerak ataupun diam saat mengalami kesakitan atau terluka. Maupun korban dapat tidak kelihatan tertutupi oleh pintu. Maka harus diperhatikan dengan baik, terutama korban anak kecil dan bayi. Dalam keadaan darurat yang lebih dari 1 orang. Kita perlu memprioritaskan korban menggunakan sistem triase. Pertanyaan keempat. Apa kesan awal Anda tentang sifat penyakit atau cedera orang tersebut? Sebelum melakukan penolongan pertama, penolong harus membentuk kesan awal mengenai kondisi orang tersebut. Kita harus memperhatikan tampak waspada dari korban. Apakah bingung atau mengantuk? Kita juga akan melihat kulit dari korban, apakah warnanya normal atau pucat. Dan kita juga melihat apakah mengalami cedera atau tidak. Apalagi, kita harus penting banget untuk memperhatikan tanda-tanda yang mengancam nyawa seperti kehilangan kesadaran, kesulitan bernafas, atau perdarahan hebat. Pertanyaan terakhir, itu adalah, apakah ada orang lain yang bisa membantu? Jika dapat seorang di sekitar kita yang dapat membantu, minta orang sekitar untuk menelpon 119 dan memberikan informasi tentang keadaan dan lokasi dari korban. Selain itu, kita bisa minta orang untuk mencari barang yang dibutuhkan seperti AED dan kotak P3K. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah untuk mengontrol kerumunan dari lokasi agar tidak berisik. Sesudah scene survey, penolong dapat melakukan primary survey. Primary survey adalah cara cepat untuk mengetahui bagaimana menangani kondisi yang mengancam jiwa yang mungkin dimiliki oleh korban dalam urutan prioritas. Primary survey dapat dilakukan menggunakan DRABCDE, Danger, Response, Airway, Breathing, Circulation, Disability, dan Untuk langkah-langkah primary survey, pertama ada danger atau bahaya. Langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum melakukan pertolongan pertama adalah mengamati lingkungan sekitar. Penolong wajib mengamankan diri sendiri, amankan lingkungan, dan amankan korban. Jika sudah memungkinkan dan aman, penolong dapat melakukan respons atau tanggapan untuk periksa bila korban responsif atau tidak. Hal ini dilakukan dengan cara perkenalkan diri, lalu berlutut di samping dada korban, dan goyangkan bahu korban dengan lembut serta mengajukan beberapa pertanyaan, seperti apa yang terjadi atau buka matamu. Penolong dapat memeriksa tingkat kesadaran pasien dengan AVPU, Alert, Verbal or Voice, Pain, dan Unresponsiveness. Ketika pasien alert atau sadar, korban dapat merespon dan berkomunikasi aktif. Ketika ada verbal atau voice atau respon suara, itu mengindikasikan bahwa korban hanya dapat merespon bila dipanggil namanya dan cenderung tidur. Untuk pain atau respons nyeri, korban berespon hanya bila diberi rangsangan nyeri dan respon hanya berupa erangan atau usaha menepis. Lalu, apabila korban unresponsive atau tidak ada respon, korban tidak memberikan respon apapun setelah diberikan rangsangan nyeri dan harus ditangani secepat mungkin. Selanjutnya, penolong perlu memeriksa airway atau saluran udara korban untuk melihat apakah jalan nafas terbuka dan bersih. Jika tidak terdapat cedera pada kepala dan leher, maka penolong dapat membuka jalan nafas korban dengan cara head tilt chin lift. Tetapi, untuk korban dengan kecurigaan cedera kepala yang disertai cedera tulang leher, penolong dapat membuka jalan nafas dengan cara jaw thrust. Terdapat 3 cara dalam melakukan bantuan pernafasan. Yang pertama adalah mulut ke mulut. Keputusan untuk melakukan pernafasan buatan dengan metode ini bersifat personal. Cara ini merupakan cara yang tepat dan efektif dalam memberikan udara ke paru-paru korban. Penolong harus memastikan untuk menutup seluruh mulut korban agar tidak terjadi kebocoran hembusan nafas. Sembari mengembuskan nafas, lubang hidung korban ditutup menggunakan ibu jari dan ibu telunjuk penolong untuk mencegah udara keluar dari hidung. Yang kedua adalah mulut ke hidung. Teknik ini digunakan ketika bantuan pernafasan tidak dapat dilakukan ke mulut korban. Misal, apabila korban mengalami trismus atau terdapat luka berat di mulut korban. Kebalikan dengan mulut ke mulut, ketika melakukan metode ini, mulut korban harus ditutup dengan rapat. Yang ketiga adalah mulut ke stoma. Dilakukan ke korban yang mengalami laringotomi, di mana terdapat lubang yang menghubungkan trakea langsung ke kulit. Bila pasien laringotomi mengalami kesulitan pernafasan, maka bantuan yang diberikan adalah mulut ke stoma. Setelah memastikan korban bernafas, cari dan periksa tanda-tanda pendarahan hebat. Periksalah 3 penemuan klinis ini. Yang pertama, tingkat kesadaran. Bila volume darah menurun, perfusi darah di otak berkurang sehingga mengakibatkan penurunan kesadaran. Yang kedua, warna kulit. Warna kulit korban dapat memberikan diagnosis shock.
Warna dan kulit ekstremitas yang pucat keabu-abuan merupakan tanda syok, sedangkan warna kulit kemerahan jarang menunjukkan kondisi syok. Yang ketiga adalah nadi. Periksa nadi pada arteri besar seperti arteri karotis. Nadi yang tidak cepat, teratur, dan kuat menandakan kondisi normal, atau disebut juga dengan normovolemia. Irama nadi yang tidak teratur biasanya mengindikasikan gangguan jantung. Setelah selesai melakukan primary survey, maka penolong akan melakukan secondary survey. Secondary survey dibagi menjadi disability dan exposure. Disability merupakan kondisi di mana pasien tidak sadarkan diri. Penyebab umum ketidaksadaran diantaranya adalah hipoksia berat, hiperkapnia, hipoperfusi otak, atau pemberian obat penenang atau analgesik yang memiliki efek samping mengantuk. Hal yang harus dilakukan adalah 1. Tinjau dan perbaiki ABC, airway breathing circulatory, dan atasi hipoksia dan hipotensi. Yang kedua adalah periksa daftar obat pasien yang dapat menginduksi tidur atau hilangnya kesadaran, lalu berikan antagonis yang sesuai, misalnya memberikan naloxone untuk intoksikasi opioid. Yang ketiga, periksa derajat kesadaran pasien. Derajat kesadaran dapat dibagi menjadi berikut. Tahap kedua dari secondary survey adalah exposure. Exposure merupakan pemeriksaan keseluruhan dari kepala hingga ujung kaki. Seluruh pakaian pasien dibuka dengan digunting untuk memfasilitasi pemeriksaan dan evaluasi keseluruhan pasien. Setelah pakaian pasien dibuka, perlu dilakukan penghangatan tubuh untuk menghindari terjadinya hipotermia. Penghangatan dapat dilakukan dengan menyelimuti tubuh pasien dengan selimut hangat, administrasi cairan intravena yang telah dihangatkan, dan menjaga suhu lingkungan. Saat melakukan tahap exposure, carilah tanda-tanda pendarahan, memar, infeksi, cedera, defisit neurologis, dan lain sebagainya. Setelah melakukan primary survey, perlu dilakukannya pemilahan prioritas pasien yang didasari pada prioritas ABC, airway dengan proteksi cervical spine, breathing, dan circulation dengan kontrol perdarahan. Pemilahan ini dilakukan berdasarkan urgensi, dilakukannya tata laksana, serta pertimbangan sumber daya yang tersedia untuk tata laksana tersebut. Upaya ini disebut sebagai sistem triase. Sistem triase ini juga dilakukan ketika di lapangan untuk penentuan mobilisasi ke fasilitas kesehatan. Situasi triase diklasifikasikan menjadi dua, yaitu multiple casualties dan mass casualties. Apa itu multiple casualties? Multiple casualties merupakan insiden yang melibatkan lebih dari satu pasien, namun jumlah dan keparahannya tidak melebihi kapabilitas penyedia tata laksana kesehatan. Pada situasi ini, pasien yang berada dalam kondisi mengancam jiwa dan gangguan multisistem organ menjadi prioritas utama. Berbeda halnya dengan insiden mass casualties, yang dimana jumlah pasien dan keparahannya melebihi kapabilitas penyedia tata laksana kesehatan. Pada situasi ini, pasien dengan survival rate terbesar dan yang membutuhkan sumber daya terkecil menjadi prioritas utama. Setelah kita mengetahui klasifikasi dari triase, mari kita cari tahu lebih dalam lagi mengenai prinsip-prinsipnya yang harus diaplikasikan agar penolongan korban dapat dilakukan secara efektif. Yang pertama adalah derajat keparahan atau ancaman jiwa. Prinsip ini menentukan prioritas dengan melihat dari perspektif tingkat kemungkinan hidupnya. Contohnya adalah pasien dengan gangguan sirkulasi dan neurologis akan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan pasien gangguan jalan napas. Prinsip triase kedua ialah derajat keparahan cedera. Seperti namanya, prioritas akan diberikan pada pasien dengan cedera yang lebih parah. Sebagai contoh, prioritas akan diberikan pada pasien dengan fraktur atau patah tulang terbuka yang disertai dengan perdarahan, dibandingkan dengan pasien yang memiliki fraktur tertutup di salah satu tulangnya. Prinsip triase ketiga adalah kemungkinan bertahan hidup. Berbeda dengan prinsip triase kedua, dalam penentuan prioritas utama tidak harus selalu diberikan pada pasien dengan cedera hebat, namun perlu mempertimbangkan kemungkinan bertahan hidup pasien tersebut. Pada prinsip sumber daya, pasien yang membutuhkan kapabilitas sumber daya melebihi yang tersedia memiliki prioritas yang lebih rendah. Lalu pada prinsip terakhir yaitu faktor waktu, jarak, dan lingkungan, prioritas akan diberikan pada pasien dengan cedera yang dapat ditangani dalam waktu singkat, meskipun cedera tersebut tergolong ringan dan memiliki ancaman jiwa minimal. Faktor jarak dan lingkungan menuju fasilitas kesehatan juga menjadi bahan pertimbangan demi efisiensi waktu. Seperti yang teman-teman ketahui, triase identik dengan warna hitam, merah, kuning, dan hijau. Sebetulnya warna-warna ini menunjukkan apa sih? Jadi, terdapat istilah STAR triase atau Simple Triage dan Rapid Treatment. Ini merupakan sistem triase yang paling banyak digunakan untuk insiden korban massal. Jadi, pada sistem triase ini dikategorikan menjadi 4 berdasarkan keparahan cederanya, yaitu tag hitam yang diberikan pada pasien sekarat atau meninggal, tag merah atau artinya segera, tag kuning atau dapat ditunda, dan tag hijau yang artinya dapat berjalan namun terluka. Pemberian warna tag ini tidak asal-asalan, namun terdapat syarat tertentu. Untuk mempermudah pemahaman mengenai syarat dari keempat kategori ini dapat memperhatikan bagian berikut. Pertama, semua korban dengan luka ringan yang dapat berjalan ke area yang telah ditentukan diberikan tag berwarna hijau. Lalu, apabila pasien tidak dapat berjalan, lakukan pemeriksaan pada pernapasan pasien. Jika pasien dapat bernapas dengan baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda syok, maka pasien diberikan tag hijau. Namun, apabila pasien dengan luka serius tetapi tidak langsung mengancam nyawanya dan terdapat tanda-tanda syok tetapi dapat bertahan 1 jam atau lebih, maka pasien diberikan tag berwarna kuning. Sedangkan pada pasien dengan luka parah namun berpotensi tinggi untuk bertahan hidup dengan pengobatan, akan diberikan tag berwarna merah untuk segera diobati. Pasien dengan kondisi kecepatan pernapasan lebih dari 30, capillary refill time lebih dari 2 detik, dan tidak dapat mengikuti perintah sederhana juga diberikan tag berwarna merah. Terakhir, untuk tag berwarna hitam, apabila saat pemeriksaan pernapasan dan bahkan hingga dilakukannya upaya untuk membuka jalan napas dan saat distimulasi pun pasien tetap tidak menunjukkan perubahan, maka pasien termasuk dalam kategori tag hitam. Dalam tahap pengobatan pun, pasien dengan tag berwarna merah merupakan prioritas utama yang kemudian diikuti dengan tag berwarna kuning dan terakhir hijau. Sebab pada pasien dengan tag berwarna hijau tidak membutuhkan pengobatan segera. Sedangkan pasien dengan tag berwarna hitam bukanlah prioritas dan tidak dibutuhkan pengobatan lebih lanjut. Nah, sekarang teman-teman sudah mengerti kan apa itu initial assessment? Cukup mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video edukasi berikutnya. Bye-bye! TBM Kreator Tes!